Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke bab 8, sub kedua, tentang badan usaha milik swasta. Minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang BUMN dan BUMD. Jadi, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke badan usaha milik swasta. Nah, kalau kita lihat di sekitar kita, tidak semua perusahaan itu dimiliki oleh negara. Bahkan ada beberapa perusahaan itu hanya dimiliki satu orang. Contohnya apa? Kalau kita lihat di sekitar rumah kita, suka ada warung-warung kecil. Nah, itu juga termasuk badan usaha milik swasta. Itu milik milik perseorangan masuknya. Nah, selain itu, ada juga BUMS yang istilahnya cakupannya besar, perdagangannya luas gitu. Nah, sekarang kita ke pengertian BUMS. Badan usaha milik swasta atau yang biasa disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modal dan pengelolaannya ditangani oleh swasta. Swasta itu adalah masyarakat. Badan usaha swasta dibedakan atas yang pertama, ada badan usaha swasta dalam negeri. Yang kedua, ada badan usaha swasta asing. Nah, bedanya kalau badan usaha swasta dalam negeri itu modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Jadi dimiliki oleh masyarakat Indonesia modalnya. Jadi modalnya, pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kalau badan usaha swasta asing, ini biasanya modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Tapi bisa jadi untuk pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat dalam negeri gitu. Ciri-ciri badan usaha milik swasta. Yang pertama, dimiliki oleh perseorangan atau persekutuan. Perseorangan itu intinya modalnya dari satu orang, dikelola oleh satu orang, walaupun dia punya pekerja, tapi semua keputusannya ataupun kebijakan itu diputuskan sama satu orang pemilik modal. Contohnya ini, jadi segala halnya dipikirkan oleh satu orang. Kalau contoh perusahaannya atau tokonya itu bisa biasanya berupa seperti butik ataupun warung-warung kecil yang ada di sekitar masyarakat gitu. Nah, selanjutnya dimiliki oleh persekutuan. Kalau persekutuan intinya kerjasama lebih dari 2 orang, bisa 2 sampai 10 ataupun banyak orang seperti Perum lah gitu. Nah, contoh kecilnya itu kayak Sipi Makmur Jaya. Jadi kerjasama beberapa orang untuk penjualan perumahan. Yang kedua, pemilik bisa bertindak sebagai pengelola, sedangkan pengelola diserahkan kepada tenaga profesional. Jadi untuk mengelola perusahaannya untuk BUMS itu biasanya ada sama si pemiliknya langsung. Jadi pemilik dia juga bertindak sebagai pengelola gitu. Ini contohnya kayak perusahaan perseorangan. Selanjutnya bisa juga pengelola diserahkan kepada tenaga profesional. Jadi si pemilik itu sebatas dia menanam modal. Tapi untuk pengelolanya dia menyerahkan kepada tenaga profesional. Jadi gitu. Jadi berbeda sama BUMN dan BUMD. Biasanya pemiliknya itu tidak semua ikut mengelola. Contohnya milik negara. Kan itu pemiliknya itu negara, jajaran pemerintahan. Mereka tidak ikut mengelola. Mereka menyerahkan kepada tenaga profesional gitu. Kalau di badan usaha milik negara. Tapi kalau di badan usaha milik swasta, selain diserahkan kepada tenaga profesional, ada juga yang dikelola sama pemilik modalnya sendiri gitu. Yang ketiga, keuntungan menjadi tanggung jawab pemilik. Jadi semua keuntungannya ya tanggung jawab dia gitu kan, untuk dia keuntungannya. Berbeda sama istilahnya kita contohkan lah BUMN itu seperti Pertamina. Itu kan dipimpin sama direktur. Jika ada keuntungan bukan milik si direktur, tapi keuntungannya milik negara. Direktur itu keuntungannya apa? Dia dari gaji dia sehari-hari gitu ataupun per bulan. Tapi kalau BUMS, seluruh keuntungannya ya jadi tanggung jawab si pemilik gitu, langsung jadi milik dia.
Yang keempat, keberhasilan atau kegagalan badan usaha bergantung kepada kecakapan di pemilik gitu. Jadi tergantung bagaimana dia memilih kebijakan, baik nanti baik buruknya atau berkembang atau tidak perusahaannya tergantung si pemilik memilih kebijakan. Misal dia mau memilih orang nih, tergantung dia memilihnya bisa yang tepat atau tidak. Kalau yang tepat perusahaannya akan lebih baik. Kalau misalkan milihnya yang kurang tepat, bisa jadi perusahaannya istilahnya bangkrut lah gitu. Jadi tergantung si pemilik ataupun dia kelola sendiri. Memilih kebijakan ya tergantung dia, baik buruknya itu tergantung dia juga seperti itu. Ini ada salah satu profil orang Indonesia pemilik beberapa BUMS di Indonesia. Ini beliau namanya itu Sudino Salim atau Lim Sio Leong adalah seorang pengusaha Indonesia. Dia merupakan pendiri Salim Group. Nah, dalam Salim Group ini, kepemilikan Salim Group meliputi Indofood, Indomobil, Indosemen, Indosiar, Bank BCA, Indomaret, Indomarko, PT Mega, Bank Windu Kencana, PT Hanurata, dan PT Waringin Kencana. Bahkan masih banyak yang lainnya. Nah, ini salah satu profil pemilik BUMS di Indonesia. Nah, yang selanjutnya yaitu peran badan usaha milik swasta. Nah, ternyata perusahaan-perusahaan swasta ini amat sangat berperan penting dalam perekonomian negara. Nah, kalau kita bandingkan kan BUMN itu mereka itu perusahaan-perusahaannya yang istilahnya barang-barangnya vital, terus berguna bagi masyarakat banyak. Nah, ternyata BUMS juga mereka mempunyai peran yang juga vital gitu dan penting gitu bagi khususnya negara. Yang pertama, sebagai mitra BUMN. Contohnya, PT Pertamina menggandeng PT Medco Energi Internasional untuk membangun pabrik gas alam di Sulawesi. Intinya apa? Nah, ini Pertamina ini belum bisa untuk mencakup pabriknya itu di semua tempat di Indonesia. Karena apa? Kekurangan modal. Itu kan kalau di negara kita belum bisa seperti negara lain gitu kan yang meluas ke semuanya rata gitu kan. Nah, Pertamina ini istilahnya belum mampu nih untuk bisa ada di tiap daerah pabriknya itu. Maka itu Pertamina menggandeng ini Medco Energi. Jadi perusahaan swasta ini mulai dilibatkan dalam sektor-sektor ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang sebelumnya biasanya nih hanya dikelola oleh badan usaha milik negara. Nah, ternyata badan usaha milik swasta ini dibutuhkan dalam pertama penanaman modal, investasi kayak tadi ini, membuka lagi pabriknya, jadi penanaman modal di kita. Yang kedua, pengembangan usaha. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Yang keempat, kemampuan teknis. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan masyarakat banyak. Jadi dengan adanya Medco Energy ini membuat produk seperti minyak itu semakin banyak di kita gitu. Jadi memenuhi kebutuhan masyarakat banyak. Jadi semakin baguslah perannya itu. Nomor dua, sebagai penambah produk nasional. Jadi semakin banyak perusahaan, maka semakin banyak produknya gitu. Dan dengan iklim usaha yang baik, maka akan menciptakan perekonomian yang baik juga bagi negara. Yang ketiga, sebagai pembuka kesempatan kerja. Artinya, semakin banyak perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN ataupun BUMS, itu membuka kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, karena perusahaan-perusahaan itu akan menyerap tenaga kerja yang ada di masyarakat. Contoh, kayak tadi, Medco Energy ini kan membuka pabrik gas alam di Sulawesi. Nah, PT Medco ini dia akan menarik pekerja dari Sulawesi, jadi mengurangi pengangguran, menyerap tenaga kerja. Yang keempat, sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Maksudnya kan banyak nih orang-orang yang bekerja di Medco Energy ini.
Nah, orang-orang yang bekerja otomatis penghasilannya meningkat, sehingga jual beli orang-orang tersebut juga meningkat, sehingga menambah kas negara. Dari segi apa? Bisa dari segi pajak. Berikutnya yaitu bentuk dan jenis kegiatan badan usaha milik swasta. Nah, untuk bentuknya ini ada 3. Pertama, badan usaha perseorangan. Yang kedua, badan usaha persekutuan. Nah, untuk persekutuan ini terbagi 2. Ada firma sama sipi. Yang ketiga itu badan usaha perseroan atau yang biasa kita kenalnya PT, Perseroan Terbatas. Yang pertama itu adalah badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan dimiliki oleh satu orang. Modal perusahaan berasal dari modal milik pribadi. Pengelolaan usaha ini mudah dan biaya yang dikeluarkannya murah, artinya tidak terlalu besar. Nah, dalam usaha perseorangan ini, si pemilik ini bebas menerapkan segala kebijakan kepada bawahannya. Jadi tergantung dia kebijakannya. Untuk kebijakannya. Terus untuk modalnya biasanya perusahaan perseorangan ini modalnya itu milik ini apa menyatu sama kekayaan pribadi. Jadi jika perusahaannya bangkrut, maka akan sangat berpengaruh kepada kekayaan si pemilik. Jadi belum terpisah nih kekayaannya. Seperti itu. Contohnya apa? Badan usaha perseorangan. Ini seperti yang tadi, kayak yang paling lumrah itu kayak butik, terus kayak warung-warung yang ada di sekitar kita. Nah, untuk ciri-ciri usaha perseorangan, yang pertama didirikan dengan modal dan prakarsa sendiri. Yang kedua, pemilik badan usaha adalah perseorangan, jadi hanya dimiliki satu orang. Yang ketiga, jalannya badan usaha bergantung kepada kebijakan perseorangan. Jadi tergantung tadi kebijakan si pemilik. Maju mundurnya perusahaan itu tergantung pemiliknya, apakah dia bisa mengelola ataukah dia tidak bisa mengelola gitu. Yang keempat, semua keuntungan dan kerugian akibat usahanya ditanggung sendiri. Gitu. Yang paling baik itu keuntungannya. Jadi tidak terbagi lagi kepada orang lain. Pure keuntungan itu milik dia sendiri. Nah, untuk berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, persyaratan untuk izin usaha relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan badan usaha lain seperti SIPI, firma, atau bahkan PT. Ini jelas lebih mudah untuk persyaratan pendiriannya. Yang kedua, pemilik menerima seluruh keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut gitu. Jadi keuntungannya pure milik si pemilik tersebut, tidak terbagi lagi. Ketiga, pemilik bebas mengelola usahanya sendiri. Jadi dalam mengeluarkan kebijakan, dia tidak perlu istilahnya berdiskusi dengan orang lain ataupun misalkan harus melewati birokrasi. Dia langsung aja kalau punya kebijakan, punya peraturan, ya dia istilahnya kelola sendiri gitu. Dia keluarkan sendiri. Yang keempat, manajemen yang dijalankan sederhana. Jadi tidak rumit seperti PT atau bahkan SIPI gitu. Ini sederhana sekali untuk manajemennya. Kalau dia punya pekerja, ya pakai manajemen yang sederhana gitu. Yang kelima, keputusan dapat diambil dengan cepat karena tadi dia tidak perlu ngobrol dengan istilahnya konsultasi sama pihak lain ataupun tidak perlu melewati birokrasi. Jadi segala keputusan dapat diambil sendiri dan tentunya dengan cepat gitu. Yang keenam, rahasia perusahaan dapat terjamin baik dalam keuangan ataupun dalam proses produksi. Karena apa? Karena tidak banyak orang yang dilibatkan. Kalaupun ada yang dilibatkan, itu mungkin hanya sebatas pekerja si pemilik tersebut gitu. Jadi rahasia perusahaan pasti terjamin. Yang ketujuh, biasanya pemilik perusahaan lebih giat untuk mencapai tujuan perusahaan yang menjadi miliknya gitu. Nah, sekarang untuk kekurangan. Yang pertama, sumber modal terbatas. Kenapa terbatas? Contoh, Bapak mendirikan usaha,
cuma punya 10 juta. Berarti modalnya yaitu 10 juta gitu. Karena kan cuma satu orang, bukan kerjasama gitu. Jadi cukup modal dia sendiri aja, terbatas gitu. Yang kedua, kelangsungan usaha kurang terjamin. Maksudnya di sini, jika pemilik perusahaan itu misalkan sakit ataupun meninggal, itu bisa jadi perusahaannya tutup kalau tidak ada penerusnya gitu. Karena kan cuma milik satu orang. Tapi kalau ada penerusnya bisa dilanjut lagi. Yang ketiga, resiko kerugian dan utang-utang ditanggung sendiri gitu. Ditanggung sama si pemilik. Yang kedua, ada badan usaha persekutuan. Nah, badan usaha persekutuan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Pirma dan SIPI. Nah, badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang, intinya lebih dari dua orang atau lebih lah gitu. Oleh karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperoleh modal yang besar daripada badan usaha perseorangan. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada Pirma. Pirma itu didirikan oleh dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Contoh, misalkan pemiliknya itu tiga orang. Tiga orang itu ada Paujan, ada Gilbran, ada Chandra misalkan. Nah, mereka buat perusahaan dengan nama bersama. Nama perusahaannya itu misalkan Pirma FGC. Jadi singkatan namanya. Tadi Paujan, Gilbran, dan Chandra. Nah, biasanya karena didirikan oleh tiga orang, jadi segala keputusan perusahaan ini harus berdasarkan kesepakatan tiga orang tersebut. Nah, terus pada firma, hasil keuntungan yang diperoleh dibagi untuk anggota persekutuan tersebut. Misalkan tadi perusahaan FGC. Jadi kalau ada keuntungan dibagi untuk tiga orang tersebut. Kekayaan pribadi dan badan usaha juga tidak dipisahkan. Akibatnya, apabila firma bangkrut, akan diikuti kebangkrutan para pemiliknya. Jadi hampir mirip perseorangan. Jadi kekayaan perusahaan sama kekayaan individu itu tidak dipisahkan. Jadi sama nyatu gitu. Jadi kalau perusahaannya bangkrut, ya, jadi orang itu pun istilahnya ikut bangkrut juga. Nah, untuk contoh perusahaan firma yang sudah istilahnya besar, bahkan sekarang sudah mendunia, ada di hampir di seluruh negara, itu ada Nike, terus ada Diadora. Untuk kelebihan dan kekurangan firma, yang pertama kelebihan dulu, nomor satu, kemampuan manajemen lebih besar. Kenapa sih lebih besar? Karena adanya pembagian kerja di antara para anggota sehingga setiap anggota firma dapat bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misal tadi antara Fauzan, Gilbran, dan Chandra. Nah, mereka membagi lagi tugasnya masing-masing. Jadi, misalkan Fauzan ke bagian produksi, Gilbran dan Chandra misalkan pemasaran. Jadi kemampuan manajemennya ini lebih bagus dibandingkan perusahaan perseorangan. Yang kedua, pendirian firma relatif lebih mudah karena tidak memerlukan akta pendirian. Artinya lebih mudah dari pendirian PT misalkan. Yang ketiga, kelangsungan perusahaan lebih terjamin. Kenapa lebih terjamin? Karena ini pengumpulan modal dapat diperoleh lebih besar daripada perseorangan. Nah, ini nyambung sama yang nomor 4. Selain pengumpulan modal juga, kenapa sih lebih terjamin? Karena istilahnya pemikirannya pun lebih banyak dibandingkan perseorangan. Jadi setiap keputusan benar-benar dipertimbangkan mana sih keputusan yang lebih baik gitu. Jadi kelangsungan perusahaan ini lebih terjamin. Yang keempat tadi pengumpulan modal itu lebih besar dibandingkan perseorangan. Karena modalnya itu digabung. Misalkan tadi FCG misalnya perusahaan. FGC maaf Paujan, Gilbran, Chandra. Nah modalnya itu ya dari tiga orang. Misalkan Paujan punya 10 juta. Gilbran punya 5 juta misalkan. Chandra punya 10 juta. Nah digabung gitu. Itulah modalnya. Jadi lebih besar daripada perseorangan. Yang kelima,
mudah mendapatkan kredit dari pihak lain. Artinya mudah mendapat pinjaman kalau firma itu karena lebih dipercaya gitu daripada perusahaan perseorangan. Yang keenam, risikonya lebih ringan. Maksud lebih ringan di sini karena risikonya dibagi tiga gitu. Beda sama perseorangan yang langsung real ditanggung sama dia. Kalau ini dibagi tiga orang tersebut risikonya. Nah, selanjutnya kekurangan. Nomor satu, tanggung jawab pemilik tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Nah, maksudnya apabila firma memiliki hutang, maka kekayaan pribadi si pemiliknya yang tadi tiga orang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Nah, itu. Jadi tanggung jawabnya tidak terbatas. Bahkan hutang pun itu jadi tanggung jawab si para pemilik tadi gitu. Yang kedua, kesulitan dalam pengaturan kepengurusan manajemen. Maksud kesulitan dalam kepengurusan itu, jadi si manajemen itu karena semua pemiliknya istilahnya sama memiliki yang tiga orang, nah semuanya juga pasti punya pemikiran masing-masing, jadi ingin mengatur. Nah makanya terkadang menjadi kesulitan lah dalam mengatur manajemen karena harus menyatukan tiga kehendak, tiga keinginan tadi yang para pemiliknya. Ketiga, kesalahan seorang sekutu yang mengakibatkan kerugian bagi firma harus ditanggung bersama. Misalkan tadi nih, perusahaan Paujan, Gilbran, dan Chandra misalkan. Nah, misalkan salah seorang ini dari tiga orang, dia melakukan kesalahan sehingga menyebabkan kerugian di perusahaan. Nah, jika terjadi kesalahan satu orang tersebut, maka kerugiannya harus ditanggung bersama. Itu. Yang keempat, pengambilan keputusan akan mengalami kesulitan. Kenapa sih sulit? Karena harus didiskusikan dulu. Harus sepakat dulu semuanya, baru bisa diambil keputusan gitu. Jadi tidak bisa keputusan itu diambil secara cepat oleh satu orang, tapi harus didiskusikan terlebih dahulu. Nah, yang selanjutnya untuk badan usaha persekutuan itu setelah firma ada SIPI atau biasa disebut persekutuan komanditer. Nah, SIPI ini didirikan oleh beberapa orang yang terbagi dalam sekutu aktif dan sekutu pasif. Nah, ini mulai nih agak berbeda dengan firma. Kalau firma 3 orang tadi sebagai pemilik modal dan pengelola. Tapi kalau di SIPI, misalkan ada 5 orang nih. 5 orang ini terbagi lagi. Ada 2 sekutu aktif, misalkan 3 sekutu pasif. Nah, apa sih sekutu aktif sama pasif? Nah, kalau sekutu aktif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola badan usaha. Kalau yang sekutu pasif itu adalah orang atau sekelompok orang yang tidak mengelola badan usaha, namun menyediakan modal untuk operasional dan keberlangsungan badan usaha. Nah, ini bedanya. Jadi dalam CP ini, penerapan kebijakan dianggap lebih baik daripada firma. Kenapa lebih baik? Karena di sini ada pemisahan tanggung jawab antara sekutu pasif dan sekutu aktif gitu. Jadi tidak seperti firma yang semuanya ikut dalam andil dalam pengelolaan, tapi di sini ada pemisahan tanggung jawab. Nah, akan tetapi misalkan nih, kan sekutu aktif itu yang mengelola, sekutu pasif dia yang memberi modal. Misalkan sekutu aktif ini melakukan kesalahan sehingga perusahaannya itu misalkan rugi atau malah sampai bangkrut. Maka yang terimbas tidak hanya sekutu aktif, malahan sekutu aktif pasif pun itu ikut terimbas karena dia yang istilahnya yang memberikan modal. Maka dari itu, sekutu pasif ini harus pintar dalam memilih rekan kerjasama untuk dijadikan sekutu aktif gitu. Untuk memilih orang-orang yang dipercayakan untuk istilahnya mengelola uang si sekutu pasif ini. Seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan persekutuan komanditer atau SIPI lah kita sebutnya. Pertama, kelebihannya dulu. Nomor satu, pendirian SIPI mudah. Maksud mudah di sini dalam izinnya, jadi tidak serumit PT. Yang kedua,
modal yang dikumpulkan dapat lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Karena CP itu sistemnya mirip dengan firma kerjasama beberapa orang. Gitu. Jadi modalnya itu istilahnya mah patungan lah, udunan cek Sunda. Nomor 3, lebih mudah dalam mendapatkan kredit usaha. Kenapa lebih mudah? Karena CP ini kita bandingkan dengan misalkan usaha perseorangan. CP itu usahanya lebih besar biasanya daripada perseorangan. Jadi biasanya kalau usahanya besar itu mudah mendapatkan kredit atau pinjaman usaha gitu. Karena lebih dipercaya kalau usahanya besar. Yang keempat, manajemen CP dapat dilakukan dengan lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena tadi ada pemisahan tanggung jawab antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi nantinya tidak ada istilahnya rumit dalam pengambilan keputusan. Seperti itu. Yang kelima, kesempatan untuk melakukan perluasan usaha lebih terbuka gitu. Jadi bisa modalnya itu banyak. Terus si sekutu aktif fokus dalam pengelola perusahaan, sekutu pasif fokus dalam istilahnya pengembangan modal usaha tersebut. Jadi lebih terbuka nih untuk membuka perluasan usaha atau istilahnya membuka cabang. Nah, untuk kekurangannya, nomor 1, adanya tanggung jawab yang tidak terbatas bagi sekutu aktif. Nah, si sekutu aktif ini tanggung jawabnya tidak terbatas dalam mengelola usaha. Terkadang, jika dia salah dalam mengambil istilahnya keputusan ataupun dalam pengelolaan, maka akan terimbasnya ke semua. Tidak hanya sekutu aktif, bahkan sekutu pasif pun yang istilahnya dia cuma memberikan modal dan mengawas, dia juga istilahnya terimbas kerugiannya. Yang kedua, bagi sekutu komanditer, sulit untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. Maksudnya sekutu komanditer ini sekutu pasif yang tadi. Kan dia menanamkan modal. Nah, kalau setelah menanamkan modal itu sulit. Misalkan dia ingin mengambil lagi modalnya misalkan. Itu tidak bisa. Seperti itu. Sulit lah. Nomor 3, masa hidup CP tidak dapat ditentukan. Si masa hidupnya ini. Yang keempat, diperluas pengawasan secara kompleks terhadap sekutu aktif. Seperti itu. Nah, untuk bentuk perusahaan yang ketiga, yang terakhir yaitu perseroan terbatas atau yang biasa disingkat itu PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian beberapa orang bertujuan melakukan kegiatan usaha dengan modal terdiri atas saham-saham. Jadi untuk PT ini istilahnya didirikan beberapa orang, terus mereka udah bisa menjual saham kepada masyarakat. Artinya perusahaannya udah go publik. Jadi PT ini mudah untuk mendapatkan modal. Nah, kalau didefinisikan, pemilik saham terbesar memiliki kontrol terbesar atas badan usaha. Nah, dalam PT ini kan berbentuk saham nih, surat kepemilikan perusahaan. Jadi, orang yang terbesar memegang saham, itu dia memiliki kontrol terbesar terhadap perusahaan tersebut. Dan terkadang untuk yang pemilik terbesar ini suka disebut pemilik. Seperti itu. PT memiliki kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Jadi mendapatkan modalnya dari penjualan saham ini ke masyarakat. Jadi istilahnya mengajak kerjasama. Selanjutnya, keuntungan badan usaha dibagi dalam bentuk dividen untuk pemilik modal. Artinya pemegang saham saja, sedangkan para pengelola tidak. Nah, ini berbeda sama CP. Kalau CP ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Sekutu aktif itu yang mengelola, sekutu pasif itu yang istilahnya ini menanamkan modal. Nah, kalau saham, pemilik PT ini mereka hanya sebatas pemilik saham. Untuk pengelola, beda lagi. Pengelola itu orang yang mereka pilih, orang yang mereka istilahnya bayar atau gaji untuk mengelola perusahaan. Jadi si pengelola ini dia tidak akan mendapatkan keuntungan perusahaan kalau dia tidak memiliki saham perusahaan. Jadi pengelola mah sebatas mendapatkan gaji. Jadi keuntungan perusahaan semuanya diberikan untuk pemilik modal. Pemilik modal itu ya ini yang punya saham.
Misalkan 3 orang nih. Satu orang pertama memiliki 40%, orang kedua 30%, orang ketiga sisanya misalkan. Nah, misalkan ada keuntungan ini misalkan 10 juta dibagi sesuai kepemilikannya. Yang 40% mendapatkan 4 juta, yang 30% mendapatkan 3 juta gitu. Yang sisanya lagi orang ketiga karena pemiliknya 30% dia mendapatkan keuntungannya 3 juta. Seperti itu pembagiannya. Kalau keuntungan dalam PT. Selanjutnya, pemimpin badan usaha yang dipilih oleh para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Nah, pemimpin pengelola ini ditentukannya oleh para pemegang saham. Jadi para pemegang saham akan mengadakan ini rapat umum pemegang saham atau biasa disebut RUPS. Nah, di sana mereka menentukan siapa nih yang mau dipilih menjadi pengelolanya, dipilih jadi pimpinan badan usaha ini. Nah, itu dipilihnya sama si pemegang saham. Seperti itu. Terus kebangkrutan badan usaha tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi si pemilik. Jadi biasanya si pemilik modal ini kekayaannya terpisah antara modal dan kekayaan pribadi gitu. Jadi kalau pabriknya bangkrut, ini tidak akan berpengaruh besar kepada kehidupan pribadi karena modalnya terpisah dari kekayaan. Nah, contoh PT yang udah terkenal di Indonesia dan besar lah, hampir kita pakai juga produknya tiap hari, ada PT Indofood, ada PT Nestle, dan ada PT Holcim Indonesia. Nah, ini untuk kepemilikannya udah berbentuk saham. Seperti ini saham contohnya. Dan kekurangan perseroan terbatas atau PT. Untuk kelebihannya, yang pertama, perusahaan mudah mendapatkan modal. Modal diperoleh dari berbagai investor. Jadi kalau mereka perlu modal, mereka istilahnya langsung menerbitkan saham. Kalaupun tidak menerbitkan saham, mereka mudah mendapatkan pinjaman. Yang kedua, pemimpin mudah diganti apabila pemimpin yang telah diangkat dianggap kurang mampu menjalankan tugasnya. RUPS dapat mengganti dengan orang yang lebih tepat. Jadi misalkan ya udah dipilih pemimpin, tapi ternyata setelah dilihat progresnya, pemimpin ini tidak bisa memenuhi target. Nah, maka untuk menggantinya tinggal diadakan lagi RUPS ini, rapat umum pemegang saham. Nah, nanti para pemegang saham akan berkumpul dan mereka istilahnya akan mengadakan rapat untuk menentukan mau diganti atau tidak. Terus kalau mau diganti, penggantinya mau siapa? Seperti itu. Yang ketiga, kelangsungan usaha tidak bergantung kepada umur pemimpin. Maaf. Karena saham-sahamnya mudah diperjualbelikan sehingga dapat menjual sahamnya apabila membutuhkan uang tunai. Misalkan tadi nih 3 orang. Orang pertama dia memiliki 40% saham. Orang kedua dia memiliki 30% saham. Orang ketiga memiliki 30% saham. Nah, si orang ketiga ternyata dia itu misalkan butuh uang. Nah, sahamnya ini bisa dijual. Bisa dijual semuanya 30% atau sebagian gitu. Karena saham ini kan surat kepemilikan perusahaan. Jadi kalau siapa yang memiliki saham ini, dia akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan tersebut. Tapi ada resikonya juga. Jika misalkan mereka punya saham 30% nih, tapi perusahaannya istilahnya rugi. Nah, dia juga terkena imbas, sahamnya itu tidak akan mendapat keuntungan gitu. Malahan sahamnya itu akan defisit atau rugi. Yang keempat, tanggung jawab yang terbatas dari pemegang saham. Apabila perusahaan mengalami kerugian, perusahaan tidak bisa mengambil kekayaan pribadi pemegang saham untuk menutup utang. Nah, jadi tanggung jawab si pemegang saham ini terbatas, baik itu dalam pengelolaan atau dalam kelangsungan perusahaan gitu. Karena kan semua keputusan harus dibicarakan dengan semua pemegang saham gitu. Dan diputuskan oleh pemegang saham terbesar atau si pemilik itu yang sahamnya terbesar. Terus apabila perusahaan mengalami rugi, nah perusahaan ini tidak bisa mengambil harta si pemilik saham karena hartanya itu sesuai dengan kepemilikan saham. Kalau 30% ya itu yang 30%. Kalau mengalami kerugian ya itu yang 30%-nya hilang gitu. Tidak bisa misalkan perusahaan ngambil keuntungan si pemilik saham gitu atau harta pribadi itu nggak bisa. Selanjutnya kekurangan. Yang pertama, dividen yang diterima pemegang saham dikenai pajak sehingga mengurangi pendapatan. Jadi keuntungannya itu
dikenai pajak oleh negara. 2. Mendirikan perseorangan lebih mahal dan relatif sulit. Untuk membuat akta pendirian, PT dibutuhkan biaya yang banyak. 3. Kerahasiaan perusahaan kurang terjamin. Kenapa? Karena sahamnya itu kan dimiliki masyarakat banyak. Saat RUPS berarti semuanya tahu gitu. Jadi kerahasiaannya kurang terjamin. Nomor 4, tanggung jawab yang terbatas menyebabkan tindakan yang dibuat cenderung kurang hati-hati. Kelebihan dan kelemahan badan usaha milik swasta. Yang pertama, kelebihannya. Kelebihan yang pertama, cepat dalam pengambilan keputusan, karena pemilik modal juga kadang kala menjadi pengelola. Ini khususnya kayak perseorangan ataupun firma. Jadi pemilik modal juga ikut mengelola. Jadi dalam pengambilan keputusan itu istilahnya cepat. Maupun seperti CP atau PT, itu juga sama cepat kalau dibandingkan dengan badan usaha milik negara. Kenapa? Karena tidak melewati birokrasi yang rumit gitu. Kan kalau BUMN dan BUMD harus ada dulu rapat pemerintah atau rapat DPR misalkan dalam pengambilan keputusannya. Jadi lama gitu. Berbeda dengan BUMS karena milik masyarakat, jadi cepat gitu dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Nah, apa sih produk domestik bruto gitu kan? Kita agak asing mendengarnya. Nah, PDB ini adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Jadi segala barang dan jasa yang diproduksi gitu dalam tahun tersebut. Jadi semakin banyak perusahaan, maka PDB-nya ini semakin baik gitu, semakin banyak. Yang ketiga, cepat mendapatkan modal karena pengelola umumnya juga pemilik. Yang keempat, penyumbang pajak pada kas pemerintah. Baik itu dalam pajak penjualan, baik itu dalam pajak pemegang saham. Jadi banyak keuntungan bagi pemerintah. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja. Jadi semakin banyak perusahaan, semakin banyak juga tenaga kerja yang terserap gitu. Sehingga mengurangi pengangguran. Yang keenam, penyedia barang dan jasa. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama, terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan. Nah, ini ada beberapa perusahaan yang seperti ini. Korbannya siapa? Ya masyarakat lingkungan perusahaan tersebut. Jadi lingkungannya intinya rusak lah gitu karena dampak perusahaan tersebut. 2, sering kesulitan untuk mendapatkan pinjaman. Nah, ada beberapa perusahaan juga ataupun bentuk perusahaan yang sulit dalam mendapatkan pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Jadi sering nih, misalkan PT nih. PT itu sering terjadi silang pendapat antara si para pemegang saham, pemilik ini, dengan para pekerjanya, serikat buruh. Itu kadang sering terjadi silang pendapat. Kulit putih dan si merahnya putih, dia Remi, putri Mama Yeti, istri Edi lagi.